saya mengharapkan dari seluruh abnaul khairat, seluruh umat Islam, agar benar-benar memperhatikan masalah pendidikan agama ini. Ditanamkan tauhid kepada anak-anak didik kita sejak kecil, supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru pelajaran yang sangat-sangat mendasar sekali. Melaksanakan ibadah salat, puasa, dan seterusnya juga harus didasari dengan ilmu. Bagaimana Anda mau salat kalau tidak tahu cara-cara salat? Nah, ini dasar-dasar untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, ini semuanya dipelajari di madrasah-madrasah ibtidaiyah. Bagaimana caranya melaksanakan ibadah. Ilmu itu adalah imam. Ibadah itu makmum. Artinya kalau melaksanakan ibadah harus diawali dengan ilmu. Ilmu yang menyangkut masalah ibadah. Bagaimana Anda mau berwudu? Bagaimana cara-cara berwudu? Bagaimana cara Anda mau melaksanakan salat? Ada berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya. Membaca Al-Fatihah. Jadi ilmu adalah sangat penting sekali dalam masalah kehidupan kita, terutama dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah, kemudian dalam segala-galanya. Dan Nabi jelas menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu merupakan satu kewajiban terhadap orang muslim dan muslimah. Kewajiban atas seluruh kepala desa, tentu camat dan bupati, terlibat semuanya, harus menghidupkan pendidikan agama madrasah-madrasah yang ada di desa-desanya masing-masing. Dituntut oleh Allah kalau mereka tidak melaksanakan tugas ini. Karena guru-guru itu gajinya kecil. Nah, ini tanggung jawab kepala desa. Dia harus biayai dari uang yang ada dari pemerintah itu untuk madrasah itu harus jalan dan pendidikannya jalan dan gurunya harus sejahtera. Kalau tidak, mereka semuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak ini, juga masalah akhlak. Bil ilmi wal akhlak idrakul muna. Hanya dengan ilmu pengetahuan dan akhlak budi pekerti luhur, kamu bisa mencapai semua yang apa kamu inginkan. Akhlak penting sekali. Ya, diajar anak-anak ini berakhlak, berbudi pekerti luhur, sopan santun. Itulah anak-anak al-khairat. Bagaimana sebetulnya seorang abnaul khairat, bagaimana akhlak, bagaimana budi pekertinya. Tidak cukup hanya menguasai ilmu, tapi juga perilaku. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan ini. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Itu yang paling utama sekali. Cinta tanah air, hubul watan minal iman. Oleh karena itu, kita wajib untuk mempertahankan NKRI. Artinya ikut pusat, pemerintah yang sah, jangan ikut gerakan-gerakan yang semacam ini. Tidak boleh kita mau mengangkat senjata melawan pemerintah, itu tidak dibenarkan. Tidak betul, ya, salah itu. Itu hadisnya ada. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Walaupun Anda dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah, rambutnya
keriting macam apa ya, tetap harus tunduk sama dia karena dia dipilih. Mengenai dia tidak adil atau dia melenceng, itu urusan dia sama Allah ya. Tapi kita tidak boleh angkat senjata. Guru-guru yang mengajar, yang dari luar datang kemari mengajar itu, istilahnya mengajar di dalam kelambu, hanya dua-duaan saja. Ada yang mengatakan puasa cukup, 1 bulan itu cukup, ambil pertamanya saja, kemudian tengahnya, ya itu antara lain yang sesat. Ada juga gerakan yang ekstrim yang menamakan dirinya Wahabiyah. Itu mereka punya, oh luar biasa, ya mengaji, habis mengaji mulai ceramahnya ini kafir karena dia ziarah kubur, ini kafir karena dia tahlil, ini kafir karena begini. Semua orang disalahkan, yang benar hanya dia sendiri. Kita tidak bangga dengan jumlah madrasah yang banyak. Kita tidak bangga dengan jumlah Al-Khairat, ada 1000 lebih sekarang. Tapi yang lebih penting kualitas. Kualitas yang ini penting. Kita dulu zaman berjuang menghadapi Belanda, Belanda itu jumlahnya cuma 7 juta saja barangkali. Kita 70 juta waktu itu, zaman itu. Tapi 7 juta orang Belanda mengalahkan kita yang 70 juta. Kita sekarang ini, umat Islam ini, di dunia ini, dari segi kuantitas cukup besar. Mungkin umat Islam di dunia ini tidak kurang dari 2 miliar barangkali. Ya tak? Tapi kita masih tetap sebenarnya dijajah oleh orang Barat, oleh Amerika, oleh dunia Barat. Kita masih tetap jauh ketinggalan. Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara Eropa, negara-negara yang maju kan. Masalahnya masalah kualitas. Jadi kita lebih mengharapkan kualitas. Kita semuanya walaupun tidak turut aktif dalam pendidikan, karena tidak semua orang harus jadi guru, ya kan? Tamu adalah akhirat, silakan. Anda mau bekerja sebagai apa, ya, tidak sebagai guru, silakan, tidak ada masalah. Yang penting kesetiaan kepada alma mater, setia kepada Al-Khairat, memberikan sumbangan. Walaupun 1 rupiah, kalau ikhlas itu nilainya besar, ya kan? Saya menganjurkan kepada seluruh abnaul khairat supaya kita itu bersatu padu. Kita mandiri dalam organisasi, tapi kita bersatu dalam aspirasi. Apa maksudnya itu? Kalau ketua utama atau PB ke kanan, harus semua ke kanan. Kalau PB Al-Khairat ke kiri, semuanya ikut ke kiri. Nah, ini perlu difahami oleh seluruh warga Al-Khairat. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan tugas mengajar kepada umat. Wasrif zamanaka fi ta'alimil wara. Artinya, habiskanlah umurmu untuk mengajar kepada umat. Tabtaghi badalan lihadal maqsadi. Jangan cari ganti yang lain, jangan cari pekerjaan lain kecuali mengajar kepada umat.